Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Mau Gakuin episode 13, episode terakhir ya. Jadi tonton sampai di videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Untuk pertama-tama sedikit informasi mengenai video review episode 12 seri anime ini. Untuk teman-teman yang tidak atau belum sempat menonton videonya, itu sudah tidak ada lagi ya, dikarenakan sudah di-take down oleh studionya yang membuat seri anime Mau Gakuin. Ya, hitung-hitungnya juga termasuk kena copyright, yaitu maksudnya saya bilang, nah take down itu maksudnya kena copyright. Tapi tenang aja, tidak ada masalah terhadap channel ini karena cuman videonya aja yang kena take down. Dan dalam episode terakhir, kita di sini sudah bisa melihat percakapan antara Anos dengan Lei, di mana mereka membicarakan mengenai informasi mengenai apa yang terjadi pada si Kanon pada saat dibunuh oleh pasukan manusia di masa lalunya dan apa yang dia lakukan selama ini. Ditambah lagi ada kedatangan musuh yang mungkin bisa dibilang cukup kurang klimaks gitu rasanya ya ketika menonton episode ini, dimana harusnya episode terakhir, episode 13 ini ya menjadi sesuatu yang sangat klimaks gitu dalam pertarungannya. Tapi masih cukup seru untuk ditonton dan pastinya cukup banyak informasi yang bisa dibahas dalam episode terakhir di sini. Dan semua itu akan kita bahas di sini ya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan endingnya? Apakah kalian merasa anime ini akan mendapatkan season 2? Tulis kolom komentar ya. Untuk pembahasan pertama, saya akan coba membahas mengenai pertarungan Lei dengan Anos, di mana banyak informasi mengenai apa yang terjadi pada si pahlawan Kanon. Di sini, di mana di pembahasan sebelumnya banyak dari penonton yang cukup mempertanyakan dengan spoiler yang saya kasih mengenai pahlawan Kanon dan apa yang terjadi yang menciptakan sebuah nama palsu atau nama Raja Iblis palsu Avos Dis Helvia. Di mana gue bilang pahlawan Kanon ada membuat atau berpikir untuk membuat dirinya terbunuh agar menjadi tumbal untuk membuat manusia bisa menghentikan peperangan yang terjadi. Dan itu sudah saya bilang di video sebelumnya, itu adalah pemikiran naif yang dilakukan atau dipikirkan oleh pahlawan Kanon. Dan hasilnya sudah terlihat kan di dalam episode ini, di mana setelah Raja Iblis terbunuh, manusia yang dipimpin oleh Diego malahan tetap dipaksa untuk melawan iblis. Ya walau kita sudah tahu bahwa itu adalah pemikiran atau niatan dari si Jerga yang bersemayang di tubuhnya si Diego. Tapi itu akan kita bahas lebih dalam nanti di pertengahan video, karena sekarang saya mau ngebahas mengenai apa yang dilakukan oleh Kanon setelah dia dibunuh oleh manusia. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat mengenai kenangan dari si Eleonare yang melihat bahwa Kanon dibunuh oleh manusia itu sendiri. Dan di sini muncul sebuah kebingungan dari para penonton, di mana banyak yang bertanya, kalau Kanon dibunuh, terus kapan dia bisa mempengaruhi para jenderal iblis yang sudah kita lihat? Dan di sini kita seharusnya sudah mengetahui dan bisa berpikir dan berbayang gitu ya mengenai apa yang dilakukan oleh Kanon ketika dia sudah terbunuh oleh manusia itu sendiri, bahwa dia memotong saluran atau jalur reinkarnasi yang dia punya dan memilih menjadi iblis. Seharusnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang salah bisa direvisi di kolom komentar, karena dalam pikiran gue, hayalan gue seperti itu. Ketika dia memotong rantai reinkarnasi yang dia punya, dia harusnya bisa memilih untuk terreinkarnasi menjadi iblis. Dan itulah saat-saat dia mulai membuat rencana untuk membuat para jenderal iblis buatan Anos agar termanipulasi dengan pikiran bahwa yang menjadi Raja Iblis Tirani itu Avos Dis Helvia, bukan Anos, gitu maksud gue ya. Karena ketika ngomongin reinkarnasi cukup susah dipahami namun mudah untuk dipilih. Lalu yang jadi problemnya adalah sebuah informasi yang saya dapatkan bahwa katanya kan pahlawan Kanon itu punya 7 akar muasal, dan yang 6-nya itu dipakai olehnya untuk menjadi akar manipulasi kepada para jenderal Raja Iblis buatan Anos. Dan secara logikanya kan, pahlawan Kanon hanya punya 1 akar muasal pada saat itu, atau sekarang ini, bener kan? Nah, tapi yang terjadi dalam episode ini, ketika pertarungan terjadi antara Anos dengan Lei, kita bisa melihat Anos menusuk pahlawan Kanon atau Lei sampai 6 akar muasalnya itu menghilang. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan tersendiri kan, kok bisa ada lagi 6 akar muasal yang sudah dipakai oleh Kanon menjadi akar manipulasi para jenderal iblis? Lalu saya mikir sambil nonton kan, kayaknya saya ngerti kenapa bisa ada lagi akar muasalnya. Karena seperti yang kita tahu dari penjelasan dari si Anos yang sedang ada di Akademi Pahlawan di episode 2 episode sebelumnya kalau nggak salah, dia kan ada berbicara atau memberikan informasi kepada para penonton bahwa akar muasal Kanon, jika akar muasal tambahan selain akar muasalnya itu hancur atau musnah, lama-lama akan kembali atau muncul kembali. Jadi secara kasarnya bisa dimengertikan ketika si Kanon atau Lei mengorbankan 6 akar muasalnya, kan hancur tuh otomatis, ya kan, akar muasalnya, karena sudah keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan para
Jenderal Iblis. Jadi otomatis harusnya dia lama-lama akan kembali atau muncul kembali ya, karena muasal yang hilang itu. Sedikit tambahan mengenai pembahasan mengenai pembuatan nama Avos Raja Iblis palsu di sini dan hal yang ingin dilindungi oleh Lei sekarang ini. Pada awalnya banyak yang sudah baca novelnya tapi masih banyak yang nggak paham dan ada yang ngotot bahwa cerita di sini beda sama yang di novel mengenai penciptaan nama Avos, karena ada yang bilang kalau kanon nggak ada hubungannya. Padahal jelas-jelas ada, dan pembuatan nama Avos ini masih ada hubungannya dengan pahlawan kanon dan Sin, si tangan kanan Anos, yang dimana Sin menciptakan nama palsu untuk membuat anaknya terhindar dari kejaran dewa yang ingin membunuh anaknya Sin ini. Kasarnya diancam lah. Karena di sini pun pahlawan kanon yang sudah menjadi Lei sudah kelihatan berubah rencananya untuk melindungi Anos ya. Karena ketika dia sudah menjalankan kehidupan sekolahnya, dia cukup mendapatkan percik-percik perasaan cinta gitu ya terhadap Misa, dimana gue cukup curiganya adalah si kanon ini memang mendapatkan tugas dari Sin untuk melindungi Misa ketika di waktu sekarang ini, dimana cukup romantis sekaligus masih cukup mencurigakan. Nah, masuk dalam pembahasan kedua di mana musuh yang sudah kita lihat di sini adalah kedatangan dari Jerga yang memang terbentuk badannya dan berubah dari tubuh atau badannya si Diego dan orang-orang manusia lainnya. Yang dimana pada awalnya Diego yang sudah membuat para prajurit manusia yang melihat bahwa pahlawan kanon yang sudah membunuh Raja Iblis tetap memerintahkan manusia untuk melawan dan melanjutkan perang yang terjadi antara manusia dengan iblis sekarang ini. Dimana di sini juga terlihat kan ketika pahlawan kanon atau Lei yang sudah melancarkan untuk mengorbankan dirinya menjadi Raja Iblis agar Anos aman adalah hal yang cukup sia-sia gitu maksudnya. Karena manusia itu sendiri memiliki rasa serakah yang tinggi, apalagi ketika perang. Manusia tidak akan berhenti untuk berperang ya, sampai iblis itu sudah musnah seutuhnya. Namun pada cerita di sini malahan terlihat untungnya para prajurit manusia itu tidak begitu saja bergerak gitu kan. Dan tiba-tiba kutukan yang disebut kanon mengenai Jerga akhirnya muncul juga ya. Dan dari kutukan ini dia malahan seperti bisa menggunakan kekuatan dewa gitu. Itu jadi kayak what? Kenapa dia bisa menggunakan hal ini? Karena kutukan dia itu seperti skill yang dipakai oleh Anos ketika ada IL-IL dari si fans klubnya Anos, dimana itu nama skillnya Arc ya, dimana itu sangat bisa membuat si Jerga ini menggunakan kekuatan dewa gitu kelihatannya. Baru kelihatannya karena armornya itu kayak ada dewa gitu kan, armor dewa gitu. Jadi makanya gue bilang sebut kekuatan dewa. Padahal sih kekuatan rampasan dari para manusia yang ada di seluruh daerah situ yang terkena kutukan dia juga. Namun dia masih kalah karena kekuatan dukungan nyanyian IL fans club Anos. Itu untuk sekarang gue cukup mendukung lah dengan adegan ini, walau masih merasa risih dan agak gimana gitu pada saat melihat adegannya. Terlebih ada adegan di mana prajurit iblis yang melihat Anos seperti leluhur iblis yang bertarung melawan manusia demi rakyatnya. Dia ada bilang bahwa perasaanku tidak akan salah, jadi yang mana yang raja palsu dan mana yang raja asli. Baru deh ya kelihatan bahwa sudah mulai ada percaya mengenai Anos itu adalah leluhur sejati dari para iblis. Jadi sepertinya Anos sudah bisa secara sedikit menjadi raja iblis sejati lagi ya. Walau sedikit, tapi setidaknya bisa langsung terlihat bahwa keadaan Anos bisa lebih diterimalah harusnya dengan apa yang terjadi di peperangan kali ini. Dan ada hal yang bikin gue penasaran mengenai si Eleonare dengan Zesia Bianca, anak cloningannya ini. Dimana dari informasi yang gue dapat bahwa Eleonare ini nantinya akan masuk ke dalam Akademi Iblis. Nah, yang gue penasarannya adalah apakah ribuan anak cloningan si Eleonare ini, si Zesia Bianca akan ikut juga masuk dalam Akademi Iblis juga. Bagi yang sudah baca novelnya bisa bantu jawab ya. Karena ribuan anak dari cloningan si Eleonare ini bisa masuk Akademi Iblis itu gimana caranya? Dan gimana caranya bisa diterima? Itu yang jadi hal yang bikin gue penasaran. Masuk ke pembahasan terakhir sebagai bonus, sebagai ending dari seri anime Maugakuin, banyak sekali orang yang mulai bertanya di kolom komentar bahwa ini anime bisa nggak dapet atau sudah ada kabar belum mengenai kelanjutan dari season 2-nya. Kabar mengenai anime ini sih belum ada. Kalau mengenai hal itu, mengenai kelanjutannya itu belum ada kabarnya, apalagi banyak rumor yang beredar bahwa anime ini hanya digunakan sebagai promosi untuk light novelnya. Jadi banyak yang bilang mustahil bahwa anime ini akan mendapatkan season 2-nya. Ya menurut gua sendiri sih nggak mustahil banget, karena zamannya udah berubah. Jadi harusnya masih ada ya kemungkinan untuk bisa dapat season 2-nya. Apalagi rating dan respon dari penonton itu sudah cukup besar. Dari dalam Jepang dan di luar Jepang sekalipun, responnya sudah cukup bagus bagi orang-orang yang menonton anime ini. Jadi ya seharusnya bisa mendapatkan season 2-nya jika memang ada keputusan dari atasan, kayak ada investornya, ada dari studio juga, sama dari author light novelnya bisa melanjutkan season 2-nya, mungkin bisa mendapatkan lanjutan dari cerita ini. Semoga aja bisa ada kabar dalam waktu dekat ini mengenai kepastian season 2 dari anime Maugakuin ya.
Nah, itu aja pendapat gue mengenai Mau Gakuin episode 13 sebagai ending dari animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode 13 kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.